Juru bicara Iran mengancam sambil menangis setelah serangan Amerika Serikat terhadap pasukan Iran menewaskan 7 tentara dan melukai ratusan lainnya. Kolonel Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Besar Pusat, muncul dengan suara tercekat setelah serangan Amerika menghantam pasukan, pusat komando, pertahanan udara, posisi rudal, dan struktur yang terkait dengan pengendalian Selat Hormuz. Atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Amerika yang kriminal terus melakukan pembangkangan dan menciptakan ketidakamanan di kawasan ini. Pertama-tama, kami menegaskan kembali bahwa dalam keadaan apapun dan dengan cara apapun, kami tidak akan mengizinkan Amerika Serikat sebagai negara asing dan di luar kawasan untuk campur tangan di Selat Hormuz. Ini adalah garis merah mutlak bagi Iran. Jika ancaman terbaru dari Presiden Amerika Serikat yang arogan dan globalis untuk menyerang infrastruktur Iran Islam melalui pasukan invasinya benar-benar dilaksanakan, segala sesuatu yang, karena kebesaran hati Iran, masih tetap utuh, yaitu semua infrastruktur di kawasan ini akan dihancurkan di bawah pukulan baja dari angkatan bersenjata yang kuat milik Republik Islam Iran. Fox News menyoroti bahwa militer Iran terkena serangan hebat dalam rangkaian pemboman terbaru. Konfirmasi terkuat datang dari televisi pemerintah Iran. Markas Brigade Mekanis ke-388 di Provinsi Sistan-i-Baluchistan menerima setidaknya 13 rudal. 7 tentara tewas dan lainnya terluka. Kita akan menyerang dengan kekuatan penuh malam ini. Kita akan menyerang dengan kekuatan penuh besok malam. Kita akan menyerang dengan kekuatan penuh berikutnya. Kita menghantam mereka dengan sangat keras. Mereka harus dikalahkan. Trey Ings duduk bersama Presiden. Kemarin ofensif ini dimulai dan sekarang ada serangan di siang hari. Sebelumnya hanya di malam hari. Selain Teluk Persia ada sebuah kota bernama Bampur, tepat di mana titik merah ini berada, sekitar 120 mil dari Teluk Oman. Markas Angkatan Darat di sana terkena serangan. Dikatakan bahwa 7 tentara Iran tewas, setidaknya 250 orang terluka di daerah yang sama, di mana blokade telah dimulai sekitar 1,5 bulan yang lalu. Sekarang blokade itu telah diberlakukan kembali. CENTCOM telah melaporkan bahwa 2 kapal dagang telah dialihkan sejak pukul 4 sore kemarin. Dalam situasi inilah, Zolfagari mengancam akan menghancurkan struktur di seluruh wilayah jika Donald Trump menyerang jembatan, pembangkit listrik, dan titik-titik infrastruktur Iran lainnya. Serangan-serangan itu memasuki ritme baru pada 15 Juli 2026. Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan sebuah ofensif pada pukul 6 pagi waktu pantai timur Amerika. Diikuti oleh operasi lain pada pukul 3 sore dan oleh gelombang serangan baru selama malam hari. Serangkaian serangan tersebut mengenai pusat komando, sistem pertahanan udara, fasilitas rudal dan drone, serta pos pengawasan pantai. Di Pulau Grangetumbe, pasukan Amerika menggunakan amunisi presisi terhadap pertahanan pantai dan lokasi yang terkait dengan rudal jelajah. Serangan itu terjadi siang dan malam, menekan tim Iran dan menyulitkan mereka untuk mengatur ulang struktur militer. Serangan terhadap Brigade Mekanis menjelaskan mengapa pernyataan Iran disampaikan dengan nada yang begitu keras. Unit tersebut mengoperasikan tank dan kendaraan lapis baja di wilayah strategis di tenggara negara itu. Televisi pemerintah melaporkan bahwa di antara korban tewas terdapat para rekrut dan tentara karir. Amerika Serikat dikabarkan telah menembakkan setidaknya 13 rudal ke markas tersebut. Serangan itu tidak disampaikan kepada Washington sebagai aksi tunggal, melainkan sebagai bagian dari kampanye untuk menghilangkan dari Iran sarana yang digunakan terhadap kapal, pelabuhan, dan jalur perdagangan. Teheran menanggapi dengan kata-kata ancaman karena mereka kehilangan personel dan peralatan tepat di sektor yang seharusnya menopang kemampuan perlawanan mereka, di selatan. Zolfagari menyatakan bahwa Selat Hormuz adalah garis merah dan Iran tidak akan menerima campur tangan Amerika Serikat di jalur pelayaran tersebut. Dia mengancam akan menghancurkan infrastruktur regional, tetapi Trump menepati janjinya untuk menyerang jembatan dan pembangkit listrik Iran. Dia juga menyatakan bahwa respons berikutnya tidak hanya akan setara, tetapi juga lebih unggul, lebih luas, dan lebih destruktif.
Pernyataannya berusaha menunjukkan kepercayaan diri, namun justru memperlihatkan tekanan yang semakin besar terhadap komando militer Iran. Tidak ada lagi pembatasan. Apa yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Iran bukanlah respons yang setara, melainkan serangan yang lebih besar. Akan ada serangan yang lebih intens, jauh lebih luas, dan lebih menghancurkan dari sebelumnya. Api kemarahan rakyat yang tidak pernah menyerah akan membakar dan menghanguskan agresor. Dan kemenangan akhir dan mutlak hanya datang dari Tuhan, yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana. Ia tidak mampu menghentikan semua gelombang serangan Amerika Serikat dan mencoba meningkatkan biaya politik dan ekonomi dari serangan tersebut dengan mengancam negara-negara tetangga yang menerima pasukan Amerika Serikat. Pesan itu ditujukan langsung kepada Bahrain, Kuwait, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman. Tekanan Amerika bergerak ke pedalaman pada 16 Juli 2026. Media pemerintah Iran mengkonfirmasi serangan di Provinsi Seminambur, wilayah yang terkait dengan produksi rudal balistik dan program luar angkasa rezim tersebut. Bagian dari Bandara Senan Seminambur terkena serangan menurut stasiun TV pemerintah IRIB tanpa catatan resmi mengenai dampaknya di lingkungan pemukiman. Juga ada laporan ledakan di dekat Teheran dan operasi di provinsi-provinsi seperti Ramadan, Ormozga, Khuzistau, Lorestau, Markazi, Markase, Isistau, dan Baluchistau. Jangkauan geografis menunjukkan bahwa ofensif itu tidak terbatas pada baterai pantai saja. Washington berupaya menargetkan jaringan yang memproduksi, menyimpan, mendeteksi, dan meluncurkan senjata yang digunakan untuk terus mengancam Selat Hormuz. Perselisihan maritim menjadi semakin serius setelah 2 kapal tanker milik Uni Emirat Arab terkena rudal jelajah Iran di perairan teritorial Oman. Kapal Mombasa B dan Al-Bahia sedang melintas di jalur selatan selat ketika mereka diserang. Seorang awak kapal asal India tewas, 8 orang terluka, dan pekerja lainnya harus dievakuasi. Korps Garda Revolusi Islam mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pemilihan target menunjukkan bahwa Iran juga berniat menyerang operasi alternatif yang digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada jalur yang dikendalikan oleh rezim. Dampaknya sudah terlihat pada lalu lintas komersial. Sumber dari sektor maritim mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa perusahaan menolak penyeberangan yang dipandu oleh pasukan Amerika karena menganggap risikonya tinggi. Ketakutan para komandan menunjukkan bahwa Teheran masih memiliki kemampuan untuk menembakkan rudal, meluncurkan drone, dan membahayakan awak sipil, bahkan di bawah serangan bom yang intens. Ketidakamanan ini menjelaskan mengapa Trump kembali memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pasukan Amerika juga menyerang dan menonaktifkan kapal tanker Belma berbendera Curaçao setelah kapal tersebut mengabaikan peringatan dan terus menuju Pulau Kark, terminal ekspor minyak utama Iran. Menurut militer Amerika, sebuah pesawat menembak cerobong kapal tersebut untuk menghentikan pergerakannya. Donald Trump tidak mengumumkan batas waktu secara publik untuk Teheran, tetapi ia memperingatkan bahwa orang-orang Iran tahu apa yang harus mereka lakukan dan lebih baik mereka tidak macam-macam. Presiden menyatakan bahwa rezim tersebut ingin bernegosiasi karena merasakan tekanan dari serangan siang dan malam. Jade Vance memberikan batasan penting dalam eskalasi ini. Wakil Presiden menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirim 150.000 tentara untuk menggulingkan pemerintah Iran. Menurutnya, perubahan rezim bergantung pada rakyat Iran dan militer Amerika tidak akan melakukan pekerjaan itu menggantikan orang-orang Iran. Jadi, jika rakyat Iran ingin bangkit dan mengganti pemerintah mereka, itu adalah keputusan mereka. Tapi kami tidak akan mengirim 150.000 tentara darat ke sana untuk mendorong perubahan rezim. Kecuali memang rakyat di sana sendiri yang ingin mencapai hasil tersebut. Sekarang, kami tidak akan mengirim pasukan bagaimanapun juga, tapi dengan mengusulkan pengiriman pasukan, Anda pada dasarnya mengatakan bahwa tentara Amerika Serikat seharusnya melakukan pekerjaan itu untuk rakyat Iran. Kami sudah tidak terlibat dalam urusan itu lagi. Kami memang sudah tidak lagi. Posisi ini menunjukkan bahwa Washington berniat menggunakan kekuatan udara dan laut tanpa mengulangi pendudukan darat yang berkepanjangan.
Vance juga memperingatkan bahwa invasi bisa menyebabkan keruntuhan, pengungsi, dan meluasnya kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan, seperti yang terjadi di Libya. Iran bereaksi dengan meluncurkan rudal dan drone ke lokasi-lokasi yang terkait dengan Amerika Serikat di Bahrain, Yordania, dan Kuwait. Hingga informasi awal diumumkan, otoritas di negara-negara tersebut belum mengonfirmasi adanya kerusakan besar atau korban jiwa baru dalam serangan-serangan itu. Houthi, sekutu Teheran di Yemen, juga meluncurkan rudal dan drone ke Bandara Aba di Arab Saudi. Tindakan tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa rezim akan mencoba membuka front baru untuk memberi tekanan di Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. Ini menunjukkan bahwa Iran perlu menyebarkan ancaman karena pusat-pusat militer mereka sendiri sedang diserang secara berurutan. Teheran perlu memutuskan apakah akan terus mengorbankan segalanya, mulai dari pasukan, infrastruktur, hingga pengaruh demi mempertahankan kendali atas selat tersebut, atau menerima negosiasi di bawah tekanan serangan udara Amerika. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang fokus untuk memberikan informasi yang benar kepada Anda. Kontribusi Anda membantu kami untuk tetap bertahan.